dan sehat walafiat, serta nikmat iman Islam, nikmat ketaatan kepada Allah. Semoga sepanjang hidup kita taat dan sampai mati kita membawa kalimah la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam juga untuk segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap umatnya hingga hari kiamat, karena kita berharap di yaumil kiamat nanti kita ingin mendapatkan syafaatnya, pertolongan dan pembelaan Rasul, sehingga kita selamat dan bisa berjumpa, berkumpul bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Di awal surah Al-Baqarah Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu makna sebenarnya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu, Al-Quran itu. Allah memakai kata zalika itu, menunjukkan kata jauh. Kalau dekat, hadza, ini. Padahal kadang-kadang Quran itu sedang dipegangnya, sedang dibacanya, dekat sekali. Tapi kenapa Allah katakan jauh? Zalika. Bisa jadi maknanya Quran kadang-kadang dekat di mata, jauh di hati, dekat di lisan, jauh di amalannya. Inilah kata Allah, sindiran kepada kita semuanya. Mari kita dekati Al-Quran selalu. Kita baca, megang pun bahkan berpahala, Pak. Megang saja berpahala. Maka sebaiknya kita megang Quran mesti dalam keadaan suci, karena Quran kalam suci. Ini Al-Quran, kata Allah, tapi itulah Al-Quran, itulah Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Yakin Al-Quran dari Allah, yakin Al-Quran sebagai petunjuk, yakin Al-Quran sebagai pembeda, furqan, yakin Al-Quran sebagai syifa'ul lima sudur, artinya penawar segala penyakit hati, penenang kalbu kita. Itu Al-Quran. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka jika keadaan hati kita sedang galau, sedih, panas dan sebagainya, kita sejukkan dengan Al-Qur'anul Karim, insyaallah. Dan ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, Allah katakan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari gangguan setan yang terkutuk. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaiton, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Cuma Allah yang bisa melindungi kita, bukan lain. Tak ada yang lain. Siapapun tak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain apapun bentuknya. Kadang kita minta perlindungan kepada makhluk, ya, tak boleh. Syirik, Allah yang bisa memberikan perlindungan tadi. Terutama perlindungan dari godaan setan yang memang Allah telah kutuk, rajim, dikutuk, dilaknat setan itu. Karena setan tak pernah rela kita semua masuk surga nantinya. Setan berusaha mencari kawan sebanyak-banyaknya dari golongan manusia. Dan dia tak akan berhenti sampai kita sekarat pun, tetap setan akan menggoda kita semuanya, menyesatkan, memalingkan, dan setan akan berusaha agar kita mati nanti tidak bisa menyebut nama Allah, tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setan akan menghalangi. Sekarang pun sama.
Kalau baca HP, WA berjam-jam tak ngantuk. Tapi baca Quran seayat dua ayat mulai ngantuk. Setan tak rela kita masuk surga. Setan berusaha mencari kawan sebanyak-banyaknya dari golongan manusia. Makanya minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Membaca Al-Quran wajib membaca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan ketika salat pun sering kita lupa, Pak. Banyak orang terlupa. Setelah baca doa iftitah, Allahumma ba'idka atau wajah tuka, silakan. Tapi setelah itu baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar setan jauh. Setan jauh dengan baca isti'azah tadi. Kenapa? Setan juga menggoda salat kita. Kadang, Pak, kita baru bertakbir, hati dah kemana entah. Baru bertakbir, hati sudah di pasar, hati sudah di kantor, hati sudah di mana entah. Itu setan. Makanya setan itu kata Nabi pencuri ulung. Dua langkahnya mencuri salat kita. Pertama, mencuri pandangan, mencuri mata. Nabi menyuruh kita jika salat itu tengok tempat sujud. Selain tahiyat, kalau tahiyat tengok telunjuk. Tengok telunjuk, lihat telunjuk, Pak. Tapi kalau selain itu tengok tempat sujud sehingga rata antara kepala, leher diangkat dan punggung rata semua. Leher diangkat, kepala, leher, punggung sama rata. Itu sempurna ruku. Kata Nabi, jika ada air di punggung kita, di punggung atau bola, tak jatuh ke depan, tak jatuh ke belakang, karena rata. Nah, setan berusaha memalingkan mata kita sehingga yang kita lihat bukan tempat sujud tapi yang lainnya. Ya, segala hal yang bisa dilihat yang lainnya, kadang itu yang kita lihat. Sajadah cantik, ada kompasnya malah. Kita tengok sajadahnya, apakah ini Masjidil Haram bukannya? Berapa pintunya? Ada kompasnya lagi, mana barat, mana timur. Masya Allah, rusak salah kita gara-gara setan. Maka kata Imam Syafi'i, sekali-kali boleh dipejam jika kita sedang tak fokus, hati kita sedang lari kemana entah. Maka pejamkan mata, tapi tak boleh selamanya pejam mata. Karena salat kalau pejam mata makruh hukumnya, makruh, dibenci. Sujud sama juga sampai tahiyat, setan selalu menggoda kita. Maka kita semuanya jauh dari nilai kekhusyuan. Jauh. Khusyuk kita mungkin entah dapat 20, 30, separuh pun tidak. Dari pertama sampai salam kita ingat kemana-mana. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan tadi. Dalam segala hal, termasuk khusus membaca Al-Quran, bacalah isti'azah. Setan terambil dari kata syatona, artinya menjauh. Maka siapapun yang menjauh, entah dari golongan manusia atau golongan jin, itulah setan. Bekerja dia menjauhkan kita dari Allah. Bekerja dia menjauhkan kita dari masjid, dari salat dan sebagainya, baik golongan manusia atau jin. Jadi setan itu memang dua bentuk, dua jenis jin manusia. Minal jinnati wan nas. Makanya Rasul mensunahkan kita habis salat bacalah 3 qul tadi. Qul pertama, ya, membersihkan hati kita dari kekafiran, kemunafikan. Qul kedua dan ketiga, yang kedua
adalah surat yang mengajarkan meminta perlindungan kepada dari gangguan manusia yang hasad dengki. Ada selalu orang yang dengki, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ketiga, dari gangguan setan, baik manusia ataupun jin. Kenapa ada 3 kata ya? Pertama, iblis. Iblis disebut iblis ketika dia punya sifat tak mau tunduk kepada Allah, tak mau tunduk iblis, tak mau sujud iblis. Kata Allah, kenapa kau tak sujud menghormati Adam? Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Nah, perasaan lebih baik ini sifat iblis, sifat dasarnya iblis. Abah sombong, takabur, enggan bersujud, itulah iblis sifatnya. Tapi ketika bekerja iblis tadi, Allah ganti kalimatnya, fa'azallahuma syaitan, jadi setan. Iblis tadi menggelincirkan manusia Adam dan Hawa, tapi rubah kalimat setan. Fa'azallahuma syaitanu. Masya Allah. Dan ingat, setan 2 bentuk, jin dan manusia. Ya. Mari kita berlindung selalu kepada Allah dari gangguan 2 jenis ini yang mereka bekerja seperti setan, menyesatkan, melainkan kepada Allah, melupakan Allah. Inilah setan. Ini pertama. Jadi mari kita selalu baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk kita mau ke pasar, baca doa apa? Kenapa? Pasar itu tempat berkumpulnya atau majelis setan jin. Setan menghiasi semua barang dagangan. Kalau kita tak baca doa, akan nampak semua bagus. Semua bagus dan semua ingin kita beli. Nah, kalau kita minta perlindungan, insya Allah tak tergoda. Fokus, kita perlu apa? Belilah. Usah lihat yang lain. Cuma kadang-kadang kata ustaz siapa loh Pak? Terutama kaum hawa, tolong Bu. Kaum hawa, nyari satu barang 9 toko. Satu barang 9 toko. Laki-laki 1 toko 9 barang. Terbalik. Kenapa betah? Itulah setan. Ya, setan tuh kerjanya, menghiasi barang dagangan, menghiasi pelayannya, setan tuh. Maka jangan betah-betah Pak di pasar. Baca doa 3 kul, tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Kita tahu majelis setan tuh pasar, pusara, tempat sampah, kamar mandi. Makanya kalau sampah di rumah Pak, tolong malam keluarkan. Tak boleh di dalam, keluarkan. Kenapa? Tempat setan. Nah, ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, tolong bacalah isti'azah selalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkan Al-Quran, tolong dengar dan camkan. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Jika sedang dibacakan Al-Quran, dengarkan, diam, simak, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat dari Allah, agar kalian dikasih dan disayang sama Allah. Dengarkan. Ini kadang kita lalai juga Pak. Quran sedang dibacakan, entah kuping kita nampaknya panas, tak nyaman. Kalau dengar musik, nyaman betul. Dengar Quran, dan cepat selesai. Dengar musik, lama-lama mau. Inilah kita.
Maka perintah Allah, kalau Quran sedang dibacakan, kita dengarkan. Dengar baik-baik. Kalau ingin dapat rahmat, kalau ingin dikasih dan disayang sama Allah, dengarkan baik-baik, simak, diam. Fastami'u lahu wansitu, diam. Camkan, resapi. Kalau kita ingin dapat rahmat dari Allah, kecuali tak mau rahmat, silahkanlah, usah dengar. Karena tipe manusia itu ketika kalau bacakan Quran ada 3 macam. Pertama, sami'na wa ta'na, dengar, taat. Dengar dan taat, sami'na wa ta'na. 2, ada lagi sami'na wa asaina, dengar tapi berpaling, dengar tapi menjauh. Ketiga, sami'na wa hum la yasma'un, seperti mendengar tapi tak mendengar, pura-pura mendengar tapi tak mendengar kata Allah. 3 macam. Maka kita mesti jadi orang yang sami'na wa ta'na. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ini Masya Allah ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, semua yang engkau ciptakan, langit, bumi dan semua isinya, semuanya tak ada yang sia-sia. Banyak pelajaran ya, banyak hal yang bermanfaat buat kita pikirkan. Allah yang luar biasa mencipta segala sesuatu dengan hebatnya ya. Langit tanpa tiang, Masya Allah. Kalau di dunia Pak, tukang tak bisa suruh bikin rumah langitnya tanpa tiang, langit tak bisa. Bumi terhampar padahal bulat, tak terasa bulat. Masya Allah. Makhluknya Masya Allah, manusia terbaik ya. Bagaimana Allah menciptakan malaikat begitu indahnya, dan Allah sayang malaikat disembunyikan, digaibkan, tak nampak. Sebab kalau nampak, kata Nabi, tak ada tempat yang kosong, penuh semuanya. Manusia nampak, dan banyak bumi yang masih kosong, banyak tanah kosong. Jin sengaja juga tidak dinampakkan. Kenapa? Kalau dinampakkan, stres kita Pak. Karena jin makhluk yang paling jelek, lebih jelek daripada binatang Pak. Maka disembunyikan. Nah, ini juga ujian buat kita semuanya. Apakah kita ingin berperilaku seperti malaikat ataukah seperti setan, jin? Diuji kita semuanya. Kalau uji, ketika kita mau ke masjid diuji, malaikat jaga di pintu-pintu, mengabsen siapa yang datang pertama dan siapa yang datang terakhir, itulah terbaik nilainya terbaik. Siapa yang datang terakhir pulang paling cepat, siapa? Catat. Siapa tak datang, udah tak ada namanya, tak ada dalam absen. Termasuk Jumat Pak, tolong Jumat malaikat menutup absennya ketika azan masuk Jumat dikumandangkan, maka malaikat tutup buku, tak tercatat lagi Pak. Walaupun kita datang terlambat. Makanya zaman Nabi ada sekali, zaman Abu Bakar ada sekali, zaman Umar sekali, di zaman Utsman mulai 2 kali. Azan awal pertama mengingatkan kaum muslimin bahwa ini hari Jumat, siap-siap, tinggalkan perdagangan, tinggalkan kantor, pulang ke rumah, mandi, berangkat ke masjid dengan tenang, sehingga semuanya ketika masuk waktunya semua sudah berada di masjid.
Itulah yang terbaik. Kembali ke tadi. Maka dua paket ini, paket kalimat Allah, a'udzubillah dan bismillah, bacalah dalam setiap keadaan. Ibda'u bima bada Allah, mulailah dengan apa yang dimulai Allah SWT. Kalau mau memulai ayat-ayatnya dengan kata bismillah, kita bersama bismillah, bismillah. Ya. Dengarkan semuanya. Dengarkan. Ya. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum.